Jadi translate-nya orang yang sedang berharap untuk memperoleh upah mencuci pakaian-pakaian untuk tukang cuci. Mencuci pakaian untuk Mencuci pakaian-pakaian untuk tukang cuci. mencuci pakaian-pakaian untuk tukang cuci. Oh iya, jadi dia ngebantuin si tukang cuci untuk nyuci ya. Iya. Oke. Saya nggak baca soalnya. Oke, silahkan Samanera. Baik sekali. 17 Samanehi Basanta Upasaka Sacang Adi Gantung Usahanti. Iya. Samanehi di sini instrumen, sebagai instrumen. Instrumen? Iya, instrumen. Sebagai instrumen yang jamak. Basanta ini satu kesatuan sama upasaka, present participle. Sacang ini sebagai objek yang netral. Adigantung ini infinitif. Usahanti ini kata kerja untuk orang ketiga yang jamak. Jadi translate-nya para umat yang sedang berbicara dengan para biku mencoba untuk memahami kebenaran. Memahami kebenaran, iya. Iya, ini benar, terjemahan Samanera benar, tapi kalimatnya yang agak salah sebenarnya. Seharusnya dia ada sahaknya sih. Iya, ada sahaknya. Iya, seharusnya dia ada sahaknya. Samanera benar, terjemahannya benar. Silahkan, nomor 18. 18, Mage Sayantang Sunakang Udakena Sincitwa Darako Hasati. Mage di sini sebagai lokatif yang tunggal. Sayantang sama Sunakang, Sayantang ini present participle. Dia present participle. Sunakang ini sebagai objek. Udakena sebagai instrumen. Sincitwa ini sebagai gerund. Darako sebagai subjek. Hasati kata kerja ketiga orang tunggal. Bagus, silahkan diterjemahkan. Seorang anak tertawa setelah... Jaran dulu Samanera. Jaran dulu. Ini kan ada jarannya dulu diselesaikan. Seorang anak setelah memercik dengan air, setelah memercik dengan air, anjing yang sedang berbaring di jalan lalu tertawa. Iya. Jadi kalau ada gerundnya diselesaikan dulu sama Nera. Oh, gerundnya dulu ya, Shelly. Gerund dipotong, dipenggal gitu, gerundnya kemana? Nah, gerundnya diselesaikan dulu, baru balik ke yang berikutnya. Oke. Gitu ya. Ya. 19. Silang Rakanta Sapurisa Manusaloka Cawitwa Dewaloke Upajanti. Ya. Silang di sini sebagai objek. Rakanta satu kesatuan sama Sapurisa sebagai present participle. Manusaloka ini sebagai ablatif. Cawitwa ini sebagai gerund. Dewaloke ini sebagai lokatif yang tunggal. Upajanti kata kerja yang orang ketiga jamak. Translate-nya orang-orang baik yang sedang menjaga moralitas setelah meninggal dari alam manusia dilahirkan di alam dewa. Dilahirkannya boleh juga sih. Oke, sadu. 20.
Tapi Danang lebih enak jangan dilahirkan sih. Kalau dilahirkan kan seolah-olah ada yang ini ya, ada yang melahirkan gitu ya, dilahirkan ya. terlahir Jadi ya. terlahir. Oh, terlahir. Lebih enak ya. Oke. Maaf ya, nomor 20, silakan. 20 Danang Sangharitung Usahanto Wanijo Samudang Taritwa Dipang Gantung Arabati. Danang di sini sebagai objek. 20. Danang sebagai objek. Sangharitung itu infinitif. Usahanto itu satu kesatuan sama Wanijo, present participle. Samudang di sini sebagai objek. Taritwa ini gerund. Dipang di sini sebagai objek. Udah itu gantung infinitif. Arabati ini kata kerja ketiga orang tunggal. Silakan. Seorang pedagang yang sedang mencoba untuk mengumpulkan kekayaan setelah menyeberang samudra, mulai untuk pergi ke pulau. Ya, sadu. Mudah ya sama Nera ya? Ya, mudah. Sadu. Lebih mudah daripada Myanmar ya sama Nera ya? Iya. Oke, terima kasih banyak sama Nera. Sadu. Silakan yang lain. Iya, selanjutnya ada Pak Supriyanto. Silakan Pak Supri. Sukiyoto, saya Le. Sukiyoto, Pak Supri. Silakan Pak. Nomor 21 ya. Iya Pak. Gone Pariye Samano Wane Ahindanto Kasako Diswa Bayati. Sihang. Hah? Ada sihangnya Pak. Oh, siang ya. Iya. Kasako Sihang Diswa Bayati. Ya, silakan Pak. Gone itu akusatif jama. Pariye Samano itu present participle. Wane itu lokatif. Ahindanto itu present participle. Kasako subjek. Sihang itu akusatif. Akusatif tunggal. Diswa itu gerund. Bayati itu kata kerja ketiga tunggal. Iya. Silahkan Pak, diterjemahkan. Seorang petani yang sedang menggembala di hutan dan sedang mencari sapi-sapi, setelah melihat seekor singa, ketakutan. Sadu. 22 Pak. 22. Rukesu Nisididwa Palani Bunjamana Kumara Gitang Gayanti. Rukesu itu lokatif jama. Nisididwa itu gerund. Palani itu netral jama. Akusatif netral jama. Bunjamana itu present participle. Kumara itu subjek. Hitang itu akusatif tunggal. Gayanti itu kata kerja ketiga jamak. Iya, silakan Pak, diterjemahkan. Itu para anak laki-laki yang sedang makan buah-buahan setelah duduk di pohon-pohon menyanyi sebuah lagu. Menyanyi sebuah lagu. Ya, silakan Pak, nomor 23. 23. Jitang Pasididwa Damang Adigantung Usahanta Nara Sage Upajanti. Ya. Jitang itu objek ketiga tunggal. Objek ketiga. Pasididwa objek ketiga. Objek tunggal. Objek tunggal. Oke. Pasididwa itu gerund. Damang itu objek.
Mm-mm. Adigantung itu infinitif. Mm-mm. Usahanta itu present participle. Mm-mm. Nara itu subjek. Mm-mm. Sage itu lokatif tunggal. Mm-mm. Upajanti itu kata kerja ketiga jamak. Iya, silakan Pak. Nara. Orang-orang yang berusaha mengerti Dhamma setelah senang dengan pikirannya. Adi gantung mengerti ya? Oke, boleh. Oke, Setelah senang dengan pikirannya, terlahir di surga. Sadu. 24. 24 ya. Tundena pitakanha macang akad ditung icanto kako sunakamha bayati. Tundena ini dengan instrumen. Ya. Instrumen. Pitakamha ini aberatif dari. Macam ini ikat akusatif tunggal. Akad ditung infinitif. Icanto itu present participle. Kako itu subjek. Satu orang, tunggal. Sunakamha itu aberatif. Bayati kata kerja ketiga tunggal. Iya. Seekor burung gagak yang berharap untuk menyeret seekor ikan dari keranjang dengan paruh. Takut dari seekor anjing. Iya. Sadu. Di sini yang saya mau tekankan lagi, Pak, dalam bahasa Pali untuk takut, kalau kita kan takut kepada gitu ya. Takut pada siapa gitu ya. Iya. Tapi kalau di Pali, kalau takut itu adalah dari. Jadi dia harus pakai ablatif. Ablatif ya. Nah, ini selalu ini. Jadi kalau ini namanya sudah ketentuan dari kata kerja bayati itu diikutinya sama ablatif. Ya, ini yang perlu dicatat. Ini perlu dicatat. Tadi terjemahan juga kok takut dari agak aneh-aneh. Iya. Terjemahannya kita juga harus sesuai dengan tata bahasa Pali, takut dari gitu ya, Pak. Kecuali mungkin kalau memang mau menerjemahkan dengan gaya keseharian, bahasa keseharian boleh saja gitu. Tapi kalau saya diajarkan oleh guru-guru saya itu sebaiknya tetap mengikuti dari tata bahasa Pali. Jadi tetap menggunakan takut dari gitu. Takut dari ya. Iya, saya lain. Ya, ini patut dicatat ya, Pak ya. Iya. Oke, silakan Pak. Ya, 25. 25. Ketang kasitwa bijani wapanto kasako danang labitung akan kati. Ketang itu akusatif tunggal. Kasitwa itu jeren. Bijani itu netral jamak. Wapanto itu present participle. Kasako itu subjek tunggal. Danang itu netral tunggal. Bacanya apa, Pak? Bacanya? Danyang. Danyang, iya. Danyang. Iya, benar, Pak. Kemudian? Netral tunggal. Labitung itu infinitif. Akan kati itu kata kerja ketiga tunggal. Ya, silakan Pak diterjemahkan. Seorang petani yang menabur biji-bijian setelah membajak ladang berharap untuk memperoleh jagung. Iya. Tapi biji-bijian ya. Biji-bijian jadi plural atau? Plural kan? Biji-bijian jamak ya Pak ya? Iya, jamak.
Oke, oke, oke. Saya sangka kalau biji-biji jamak, tapi biji-bijian jadi tunggal, enggak ya? Tetap jamak ya? Tetap jamak. Oke, oke. Baik, Tetap baik. jamak. Oke, terima kasih banyak Pak Supriyanto. Terima kasih kesempatan lainnya. Ya, ini saya Lai Hmm. mau tanya. Jadi Jaren sama ini apa present participle itu dua-duanya boleh mana yang pertama terjemahkan, yang mana duluan boleh ya, antara dua itu, karena dia adjektif kan selalu dengan kata benda, jadi kata benda menjelaskan, adjektif itu menjelaskan kata benda, dan itu baru Jaren gitu, boleh? Boleh. Jadi kalau Bapak mau menerjemahkan dari Jaren dulu pun boleh, gitu ya. Boleh ya. Setelah membajak ini boleh. Tapi kalau mau sebagai subjeknya yang dulu, yang duluan maksud saya, subjeknya yang duluan. Kalau subjeknya yang duluan, maka si present participle ini harus ngikutin. Duluan, jangan dipisah, jangan dipisah. Ya, jadi mau ini duluan boleh, mau ini duluan boleh. Oh iya. Ya. Terima kasih, saya Lai. Sama Pak Supriyanto. Silakan yang lain. Selanjutnya kepada Ibu atau Saudari Linawati, silakan. Ya, Sukianto, saya Le. Sukianto, Ibu. Lina, mau tanya, saya bentar ya, mau tanya. Itu danyang, itu bisa jagung, bisa keuntungannya? Danyang itu jagung. Oh, jagung ya. Okay. Danyang ada ininya Bu, apa namanya? Ulernya gitu ya. Ya, danyang ya. Oke. Makasih saya Le. Sama-sama Ibu. Coba ya Bu, nomor 26 ya. Boleh dicoba. Ayo. Suryasa alokena locanehi rupani pasanta manusa loke jiwanti. Suryasa genetif tunggal, alokena instrumen tunggal, locanehi ablatif jamak, rupanehi neutral objek jamak. Pasanta present participle yang jamak, terus manusa subjek jamak, lokatif tunggal, jiwanti kata kerja ketiga jamak. Ya, silakan. Jadi terjemahannya, para manusia hidup di dunia sedang melihat objek-objek dari kedua mata. Pasantanya diterjemahkan langsung setelah manusanya, Bu. Pasanta manusia, ya. Yang sedang melihat objek-objek dari kedua mata dengan cahaya sinar matahari. Benar ya, saya lihat. Diulang, Bu, diulang. Boleh tolong diulang? Oke. Para manusia hidup di dunia yang jangan hidup di dunianya dulu, Bu. Manusia yang sedang melihat objek-objek dari kedua mata dengan sinar matahari. Dengan locanehi itu instrumental, Bu. Instrumental ya? Oh ya. Instrumental. Ya. Para manusia yang sedang melihat objek-objek dengan kedua mata dari sinar matahari hidup di dunia. Sekali lagi Bu, coba terjemahkan ulang yang sempurna Bu. Para manusia yang sedang melihat objek-objek dengan kedua mata dengan cahaya sinar matahari hidup di dunia. Sadu, sempurna. Oke, silakan Ibu, lanjut. Yang 27, Rukamule nisiditwa iwarang sibantena samanena sading upasako basati. Rukamule lokatif tunggal, nisiditwa jeren, iwarang objek tunggal, sibantena present participle tunggal, samanena instrumen tunggal, sading objek sading yang pasangannya ini ya samanena.
Iya. Upasako subjek tunggal. Basati kata kerja ketiga tunggal. Ya, silakan Ibu diterjemahkan. Upasaka bersama dengan biku yang sedang duduk di akar pohon, sedang menjahit jubah, berbicara. Kalau kayak gini, Bu, sebaiknya diterjemahkannya dari jalannya dulu, Bu. Jalannya dulu ya. Berarti Jaren yang sedang duduk di akar pohon. Jaren bukan yang sedang, Bu. Setelah. Oh ya, setelah ya, sorry. Setelah duduk di akar pohon. Upasaka bersama dengan biku. Upasaka sedang Upasaka sedang menjahit jubah dengan biku. Yang sedang menjahitnya, Bu, itu bukan upasako. Karena upasako akhirnya o, ya kan? Si sama nena ini akhirannya ena. Present participle-nya itu akhirannya juga ena. Berarti present participle itunya menyatu dengan si sama nena. Bukan dengan upasako. Oh ya. Oke, saya ulang ya, saya lihat. Setelah duduk di akar pohon, biku yang sedang menjahit jubah berbicara dengan upasaka. Salah, masih salah. Coba pelan-pelan lagi, Bu, pelan-pelan. Oke. Si sama nena sadingnya ini instrumental. Sama sading, ya. Dan ini si banenanya juga dengan sama nena. Berarti mereka sini satu kesatuan, ya kan? Setelah duduk di akar pohon, biku yang sedang menjahit jubah. Upasakanya dulu, Bu. Upasaka bersama biku yang sedang menjahit jubah berbicara. Iya, boleh juga. Ya, saya ulang ya. Setelah duduk di akar pohon, Upasaka bersama dengan biku yang sedang menjahit jubah berbicara. Ya, atau saya balik gini ya, Bu ya. Setelah duduk di akar pohon, Upasaka berbicara dengan biku yang sedang menjahit jubah. Oh ya, bagus. Ya, nanti dipikir ya, Bu ya. Cara itu juga nggak masalah, tapi yang itu nanti dipikirkan ya, Bu. Ya. Ya, silakan kedua lapan, Ibu. Rukamule sayantasa yacakasa kaye panani patanti. Iya. Rukamule lokatif tunggal. Sayantasa present participle. Yacakasa genetif tunggal. Kaye lokatif tunggal. Panani neutral jamak. Patanti kata kerja ketiga jamak. Silakan. Daun-daun terjatuh di tubuh pengemis yang sedang berbaring di akar pohon. Iya, sadu. 29, bentar ya. Wani jasa mulang datwa ase labitung amaco usahati. Wanija datif tunggal, objek tunggal, datwa gerund, ase objek jamak, labitung infinitif, amaco subjek tunggal, usahati kata kerja ketiga tunggal. Silakan. Terjemahannya, menteri setelah memberi uang kepada pedagang mencoba untuk mendapat kuda-kuda. Sadu. Oke, 30, Ibu. Gelas ya. Kirang piwitwa hasamano darako patang mancasming kipati. Kirang objek tunggal, piwitwa gerund, hasamano present participle,
Bicaraku subjek tunggal, patang objek tunggal, mantasming rokatif tunggal, kipati kata kerja ketiga tunggal. Terjemahannya, anak sedang tertawa setelah minum susu, melempar mangkuk di tempat tidur. Melempar mangkuk di tempat tidur. Oke. Sadu. Ya, Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Sally. Bimbingannya. Ya. Ada yang bertanya mungkin sampai sini? Ada yang raise hand, Ci Eli, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya ya? Nggak jadi ya? Tadi sih ada. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan dengan presentasi ya. Okay. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Oh ya, ini Ci Eli raise hand lagi. Eli. Iya. Saya mau nanya nomor 17. 17 ya. Tadi kan emang nggak ada sahanya ya saya Kalau saya translate-nya begini, para umat awam yang sedang berbicara berusaha untuk mendapatkan kebenaran dari para pertapa. Jadi sama nehinya itu, saya translate-nya itu ablatif instead of instrumental. Oh iya, boleh juga. Jadi ablatif ya. Jadi nggak sebagai instrumental ya. Jadi upasaka yang sedang berbicara. Berusaha. Bisa juga sih, tapi biasanya kalau berbicara itu dengan orang lain gitu ya. Apa ini mungkin ya kalau memang karena nggak ada sahanya ya dan memang diterjemahkan sebagai dari, nggak apa-apa sih, boleh juga, nggak masalah. Boleh Cieli. Sadu. Saya Pintar. Sekarang saya mau share screen-nya gimana caranya ya? Si Dona saya bingung sekarang maksud share screen-nya yang lain gimana caranya ya? Di share screen ya. Ada. Saya mau ganti share screen. Oh, stop ya. Stop share. Aduh, lupa ini kalau caranya begini. Oke. Kelihatan ya? Ya, sekarang udah kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini saya mau menekankan bahwa pentingnya tanda dalam huruf-huruf di Pali ya. Jadi dalam menuliskan huruf Pali perlu memperhatikan penulisan huruf dengan benar ya. Kan ada tanda khusus ya dalam roman Pali yang berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Ada A yang panjang, ada I yang panjang, ada U yang panjang ya. Ada N yang ada titiknya di atas, N ada yang ulernya, T ada titiknya ya, dan selanjutnya ya. Penulisan yang berbeda itu akan memberikan arti berbeda gitu ya. Contoh ini sering sekali saya gunakan dulu pun saat pertama kali ngajar beberapa waktu yang lalu pun saya pernah menggunakan ini juga ya. Mungkin 3 tahun yang lalu mungkin pada saat saya diminta mengajar Pali hanya 1 hari ya. Saat itu juga saya pakai contoh ini. Kemarin juga saya pada saat ikut kelas Myanmar dengan Pak Kade, saya teringat lagi, makanya saya menggunakan saja contoh yang ini saja gitu karena ini contohnya mudah dimengerti. Jadi penulisan sila ya dengan i panjang ya itu berbeda dengan sila. Yang i-nya pendek, a-nya panjang ya. Kalau sila itunya artinya adalah sila, moralitas. Tapi kalau sila artinya itu batu. Ya. Jadi kalau salah tulis pada saat kita menyebut Pancasila, kita bukan ambil 5 sila, tapi kita ambil 5 batu gitu, ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa di dalam bahasa Pali tanda-tanda di huruf ini itu penting. Ya, jadi coba tolong diperhatikan kembali untuk pemakaian tanda-tanda di situ ya. Jadi di sini juga saya mencoba mengingatkan kembali kita sebagai umat Buddha harus melatih Pancasila dengan baik ya, agar kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik ya. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran langsung sekaligus 2 pelajaran. Pelajaran 12 dan 13. Karena pelajaran 12 itu terlalu mudah kalau saya lihat ya. Tapi nanti kalau PR-nya terlalu banyak, boleh dicicil, nggak apa-apa ya.
kita coba lihat kalau di bukunya, gimana lagi balik share screen-nya. Stop share screen kalau screen share. Kalau saya share begini, yang kelihatan apa ya? Ada dua nggak ya, Celi? Cici Rona, sorry. Gambar. Belum. Masih ada ya? Gambar desktopnya saya. Gambar desktop ya? Kalau begini? Iya. Gini ada ya? Udah. Oke. Paham saya. Oke. Jadi hari ini saya langsung gabung ya. Jadi misalkan kalau begini, ada yang dari bukunya? Nggak ada. Nggak ada? Oh, ini ada sekarang. Kelihatan yang bukunya ya? Ya, sekarang ada yang dari bukunya. Oke. Saya mulai dari baca yang dari di buku dulu ya. Ini ada yang namanya, dia mengatakan bahwa di sini kita adalah belajar mengenai kata kerja saat ini. Ya, itu adalah kata kerja yang aktif ya. Jadi selama ini yang kita pelajari hanya adalah orang ketiga tunggal ya, berakhiran ti atau berakhiran enti. Nah, di pelajaran 12 ini kita tidak hanya belajar orang ketiga tunggal, tapi kita juga belajar orang kedua tunggal dan jamak. Jadi akhirannya adalah si untuk yang tunggal, akhiran ta itu adalah yang jamak. Sedangkan orang pertama itu kita, saya gitu ya, itu di akhirannya dengan mi untuk yang tunggal, ma untuk yang jamak. Dan di sini harus diperhatikan sebelum mi atau ma, a-nya itu menjadi panjang, ya. Jadi ini sudah baku, sudah peraturannya seperti itu. Jadi sebelum mi itu a-nya panjang, sebelum ma a-nya panjang, ya. Saya balik lagi ke presentasi saya. Ini kelihatan presentasinya ya, Cidona ya? Iya, sudah. Oke. Jadi di sini saya menyatakan bahwa kalau tadi di bukunya kan contohnya langsung dengan kata dasar, kata kerja dasarnya. Ini saya hanya penggal supaya lebih jelas. Ada ti, enti, ada si, ada ta, ada mi, ada ma. Ya, kadang-kadang kalau di depannya ada keterangan so itu artinya dia. Tapi kadang-kadang so-nya itu nggak ada, adanya naro atau bahkan nggak ada. Tapi kita harus tahu kalau akhirannya ti, maka kita terjemahkan ada dia, gitu. Ya, kalau nggak ada subjeknya. Begitu juga dengan akhiran enti. Kalau tidak ada subjeknya, kita harus terjemahkan mereka ada merekanya. Nah, mereka itu dalam bahasa Pali adalah te. Ya, ini so, te, tuang, tumhe, ahang, mayang. Kalau bisa diingat, silahkan diingat. Kalau nggak bisa diingat, nggak apa-apa. Nanti mungkin di pelajaran 30 baru kita belajar. Ya, tapi kalau bisa diingat cuma 6, silahkan dihafal ya, cuma 6 doang. Kemudian si juga kalau ada akhirannya si gitu, itu sudah kita tahu bahwa subjeknya itu adalah kamu gitu, orang kedua tunggal, atau kalau bahasa Palinya kamu itu adalah tuang ya, atau di akhirannya adalah ta. Ta itu berarti kalau nggak ada subjeknya kita sudah tahu itu adalah kalian ya, orang kedua jamak. Atau kalau bahasa Palinya yang artinya kalian itu adalah tumhe ya. Sedangkan orang pertama itu akhirannya adalah mi. Diperhatikan sebelum mi itu adalah huruf vokalnya panjang. Saya artinya dalam bahasa adalah ahang ya. Jadi kalaupun nggak ada ahangnya, tapi kalau kita sudah lihat di akhiran kata kerjanya mi itu adalah saya yang melakukan pekerjaan itu ya. Kemudian juga yang berakhiran ma ya, itu adalah kita terjemahkan sebagai kami kalau tidak ada subjeknya. Tapi kalau ada dipastikan lagi, ditegaskan ada subjeknya, kami itu adalah mayang dalam bahasa Pali ya. Jadi ini saya hanya untuk menekankan bahwa kadang-kadang nggak ada. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari dari 7 konjugasi itu, kita sudah pelajari 3. Ya, ada konjugasi pertama, tipe A, kita akan A, ya kan? Ada konjugasi yang ketiga, itu yang berakhirannya dengan ya. Ya, ditambahkan sisipan ya. Maaf, bukan akhiran, sisipan ya.
Ya, jadi ini hanya pengulangan ya. Kalau ada yang namanya ini ada namanya sebenarnya. Kalau saya hanya memudahkan saya tidak sebutkan namanya. Sisipan itu ada 7 macam, ya. Ada a, ada a, ada ya yang kita sudah pelajari 3. Ini kalau yang mau menghafal nama-nama dari konjugasinya boleh dihafal. Kalau enggak apa-apa, enggak penting, ya. Kemarin contohnya itu adalah dawati, ya. Kata-katanya ada dadaf, kemudian sisipan a, ya, dawati. Nah, kalau kata kerja, kita deklinasi naro, nara, narang, nare, itu sebutannya adalah deklinasi. Ya, kalau kata benda, perubahan dari kata dasar, terus kemudian berubah ke case-nya masing-masing, yang tunggal maupun jamak, itu istilahnya disebutnya adalah deklinasi. Naro, nara. Sedangkan kalau kata kerja, perubahan dari kata kerja yang orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang pertama tunggal, orang pertama jamak, itu kita sebutnya terminasi. Ya. Jadi terminasi dari kata kerja dawati itu bisa jadi dawanti atau dawasi untuk orang keduanya, kemudian dawata atau untuk yang pertamanya dawami, dawama. Jadi kalau misalkan saya bilang, tolong diterminasi untuk dari dawati, maka disebut terminasi adalah dawati, dawanti, dawasi, dawata, dawami, dawama. Itu ya, itu yang disebut terminasi. Kemudian adalah sisipan yang kedua, itu adalah a, ya. Saya ambil contoh di sini adalah bunjati, ya, bunjati. Ini adalah akar katanya adalah buj. Sisipannya adalah a, ya, akhiran ti, kemudian jadi bunjati. Nah, bunjati ini kalau kita terminasi adalah bunjati, bujati, bujanti, bujasi, bujatha, bujami, bujama. Ini ya. Kemudian untuk yang sisipan ketiga, saya ambil contohnya adalah nacati. Akar kata na, sisipan ya, ditambahkan akhiran ti, kemudian jadi nacati. Nah, nacati ini diterminasi menjadi nacanti, nacasi, nacata, nacami, nacama. Sampai di sini ada yang bertanya? Belum ada yang raise hand. Belum ada ya? Ini adalah pelajaran 11. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti semua. Pelajaran 12 ini sangat-sangat mudah karena Bapak Ibu sudah melalui yang namanya akar kata, sudah melalui yang nama gerund, infinitif, bahkan present participle. Ya, jangan takut. Kedepannya tidak sesulit memahami present participle. Ya, nanti mulai agak jauh, sudah baru ketemu pelajaran yang agak susah, pun tidak banyak. Sekarang pelajaran 12. Buku ini sampai pelajaran 32. Berarti masih ada 20 pelajaran. Yang sulit itu cuma tinggal 3. Ya, lebihnya Bapak Ibu bisa sangat-sangat menikmati bahasa Pali. Ya, tapi ini bagian sudah paham sampai di present participle. Kalau yang belum, kejar, masih punya waktu. Jangan sampai nanti terseok-seok, ya. Saya berharap semoga semuanya benar-benar bisa mengikuti kelas sampai berakhirnya buku ini, sampai pelajaran 32 dengan sangat baik. Dalam artian adalah paham, sepaham-pahamnya setiap pelajaran, ya. Sehingga pada saatnya nanti ada guru lain, ya, ada kesempatan lain belajar dari buku yang lain, yang lebih tinggi, itu akan sangat dengan mudah. Karena di sini kekuatan dari Bapak Ibu untuk memahami Pali secara dasar, ya, Pali primer, itu sudah sangat baik. Nanti kalau sudah sampai selesai pelajaran 32, ya. Jadi jangan putus asa. Kalau susah, coba terus. Sekarang bagi yang belum paham, kejar. Ya, jangan mau ketinggalan. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran 13. Pelajaran 13 itu kalau di bukunya pelajaran 13 ya. Pelajaran 13 ini juga adalah konjugasi dari kata kerja.
konjugasi kata kerjanya sama. Hanya di sini adalah sisipannya yang berbeda. Ya, sisipannya berbeda di sini adalah menggunakan sisipannya e. Ya, kemudian di sini dia menyatakan lagi e itu ada dua bentuk. Selain sisipan e, kadang-kadang juga bisa disisipinnya dengan ayak. Jadi e itu bisa digantikan dengan ayak. Jadi ada dua bentuk untuk sisipan e. Selain e, dia juga ada ayak namanya, ya. Kemudian selain itu di sini nanti diterangkan juga dengan gerundnya. Nanti gerund gampang, nggak terlalu susah. Kemudian ini juga ada sisipan yang lain adalah na. Ya, sisipan na. Nah, sisipan na ini hanya satu bentuk, ya. Kemudian dia balik ke gerund lagi, dan sini ada yang namanya khusus. Khusus ini hari ini saya kayaknya khusus saya nggak ini. Oke, saya balik ke presentasi saya dulu. Gimana ini? Oke, udah kelihatan lagi ya Cidona ya? Iya, sudah kelihatan saya. Oke. Nah, sekarang saya saya meloncati dulu yang namanya dari sini 1, 2, 3 ya. Yang keempat saya loncati dulu. Saya bahas ke yang kelima. Grup yang kelima itu adalah sisipannya na. Ya, tadi di bukunya ada sisipan na. Nah, na ini dia itu tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir. Dari 7 sisipan, yang paling banyak itu sebenarnya adalah sisipan pertama. Sisipan yang dengan A. Itu jumlah kata kerja yang menggunakan sisipan A itu sangat banyak. Kemudian yang kedua terbanyak itu adalah sisipan E. Ya. Jadi selebihnya dari 7 sisipan, yang paling banyak 2 ini. Sedangkan yang lain tidak terlalu banyak. Jadi jangan terlalu pusing kalau misalkan ada kesulitan dengan sisipannya. Tapi tetap harus dipahami karena saya inginnya Bapak Ibu itu kan sudah belajar akar kata. Nah, akar kata itu sangat penting pada saat Bapak Ibu tahu sisipannya yang mana, sehingga nanti bisa dipisahkan dengan sangat baik antara sisipan dan akar katanya. Ya. Untuk sisipan yang kelima atau sisipan na, itu ada kekhususan juga ya untuk yang akar katanya ki. Ini yang saya kasih adalah khusus ya, jadi dicatat ki. Untuk kata dasar ki, na ini dia ada khusus berubah nanti ada bukan hanya n, tapi ada n titiknya. Ya, ini khusus. Jadi boleh dicatat bahwa kata dasar ki dengan sisipan na, dia punya kekhususan, akhirnya sisipannya itu berubahnya menjadi na. Ada n titiknya di sini. Ya, menjadi kinati. Ya, kinati. Perhatikan A-nya juga panjang. Kinati. Nah, kinati ini dikonjugasi adalah kinati, ya kan? Kemudian kinanti. Nah, kinanti ini perhatikan A-nya jadi pendek. Kenapa A-nya pendek? Karena diikuti oleh 2 konsonan, N sama T. Ya, makanya A-nya jadi pendek. Kemudian terminasi selanjutnya adalah kinasi, kinata, kinami, kinama, ya. Jadi artinya di sini adalah dia membeli. Ya, mereka membeli. Kamu membeli. Kalian membeli. Saya membeli. Kami membeli. Gitu ya. Nah, saya contoh lagi adalah di sini adalah akar katanya adalah ji. Ji ditambahkan na, artinya adalah menjadinya adalah jinati. Ya, di sini tetap normal. N-nya tidak berubah, ada titiknya, ya, tetap normal. Artinya adalah mengalahkan. Jadi, mohon maaf saya nggak bikin terminasinya. Terminasinya adalah jinati, jinanti, jinasi, jinata, jinami, jinama gitu ya.
Jadi artinya dia menang, mereka menang, kamu menang, kalian menang, saya menang, kami menang, gitu ya. Oke, kemudian sisipan yang keenam adalah dengan O. Nah, O ini juga ada dua bentuknya. Selain O, dia juga bisa menjadi yira, ya. O sama yira. Di sini saya kasih contoh adalah akar katanya kar, ya, kar. Dengan sisipannya adalah O, dia menjadi karoti, karoti. Nah, karoti ini saya terminasi adalah jadi karoti, karonti, karosi, karotha, karomi, karoma. Nah, O-nya ini tetap ya, karena O-nya ada sudah vokal panjang, ya. Jadi nggak ada O akar tanda atasnya itu nggak ada, karena O itu adalah sudah huruf vokal panjang, ya, karomi, karoma. Nah, selain itu ada bentuk yang lain dari karoti, ya, artinya sama aja, adalah ditambahkan dengan yira. Perhatikan bahwa ada juga kekhususan si R-nya itu dia pertama hilang, yang di sini R-nya di sini hilang. Kemudian si Y-nya itu bertukar tempat dengan R yang di sini. Yira ini dia berubahnya sudah seperti itu. Ini dihafal saja. Memang dia berubahnya seperti itu. Jadi kaira, kar ditambah yira ditambah ti menjadi kairati. Kairati. Maaf juga saya nggak bikin terminasinya. Di terminasinya adalah karyati, karyanti, karyasi, karyatha, karyami, karyama. Nah, di sini A-nya harus panjang lagi. Ya, sebelum mi dan ma, A-nya harus panjang. Kemudian adalah terminasi yang ketujuh, itu yang E dan Aya. Ya. Jadi di buku tadi kan hanya dijelaskan 2 tambahan terminasi. Hari ini saya langsung kasih 7 saja. Biar pada lebih pinter daripada bukunya ya. Kemudian sisipan E atau sisipan Aya ya. Jadi di sini saya ambil akar katanya adalah cur. Cur itu kemudian kan salah satu ciri dari sisipan E itu dia adalah membuat huruf di awalnya, kalau ada huruf di awalnya di depannya itu, hurufnya itu menjadi kuat. Ya. Saat ini Bapak Ibu hanya perlu menghafal saja. Karena kalau mau mempelajari ini pun cukup banyak waktu yang diperlukan ya. Tapi bagi yang memang nanti berminat, mudah-mudahan bisa mencari buku untuk mempelajari seperti ini, perubahan dari vokal ya. Bisa dicari nanti di buku Sandi namanya. Itu juga cukup menarik ya. Saya nggak tahu apakah memang nanti kalau buku ini sudah habis dan memang masih ada waktu, saya akan coba ajarkan juga, nggak apa-apa. Tapi saya nggak janji, kita lihat waktunya nanti ya. Kemudian di sini adalah U, dia menjadi kuat menjadi O, ya. Itu jadi bukan menjadi cureti, tapi coreti. Coreti. Nah, coreti ini di konjugasinya adalah jadi coreti, corenti, coresi, coreta, coremi, corema. Ingat juga E itu memang sudah panjang. Ya. Kemudian corayati ya, corayati. Kemudian saya coba konjugasi corayati, corayati, corayanti, corayasi, corayatha, corayami, corayama. Ya, hanya panjang. Maaf ya, sini saya konjugasinya saya hanya bikin 1. Kemudian ini adalah konjugasi yang keempat. Jadi lengkap 7 konjugasi saya ajarkan pada hari ini. Itu sisipannya ada 3 kemungkinan. Tapi biasanya ketiganya ini hanya salah satu. Jadi walaupun bentuknya pilihannya 3, jarang sekali ditemukan ada 3 bentuk. Jarang sekali. Maksudnya dengan akar kata yang sama ada 3 bentuk itu jarang sekali. Tapi kalau untuk yang sisipan E dengan ayah itu banyak. Sisipan O dengan yira itu banyak. Tapi sisipan dengan yang keempat ini itu
tidak terlalu banyak. Dengan satu akar dengan tiga sisipan berbeda ini, ya karena tiga bentuk ini itu sedikit sekali, sangat sedikit. Tapi ada kata yang memang harusnya dengan nu, ada kata yang dengan na, ada kata yang dengan una. Ya, jadi ini adalah sisipan yang tipe keempat. Sebenarnya yang saya pilih itu adalah 7 konjugasi. Sebenarnya ada beberapa buku yang menyatakan 8 konjugasi. Ya, ini adalah dengan yang namanya dengan sisipannya na. Nah, di sini. Nah, tapi kalau saya lebih suka na-nya ini saya gabungkan juga ke sini. Ya, jadi makanya saya hanya pilih 7 konjugasi. Karena yang berakhiran ini saya hanya baru menemukan 1 saja. Jadi kalau saya menyebutkan 8 sesuai ada beberapa buku, tapi lebih banyak buku yang saya baca menyatakan hanya sebagai 7 konjugasi dan saya memilih mengikut yang 7 gitu ya. Tapi pilihan nanti kalau memang ada yang saya mau yang 8 silahkan, nggak masalah ya. Tapi saya lebih suka memilih yang 7 dan saya mengajarkan yang 7. Saya ambil contoh di sini kata-katanya adalah sak. Ditambahkan sisipan nu, dia menjadi sak k dengan n titik berubah menjadi double kak. Kemudian u-nya itu juga berubah menjadi o. Ya, ini juga dihafal saja. Jadi sakoti. Nah, ini sakoti kalau dideklinasi sakoti, sakonti, sakosi, sakota, sakoni, sakoma. Ya, di konjugasinya seperti itu. Kemudian di sini juga akar katanya adalah su, ya, dengan sisipan na, ya, menjadi sunati. Nah, itu kalau dikonjugasi yang di sini, sunati, sunanti, sunasi, sunatha, tsunami, tsunama. Ya. Kemudian juga, nah ini kebetulan sak ini ada 2. Ya, sak ini ada dua bentuknya, dipakai dari sini 2. Adalah dengan sak ditambah una, jadi sakuna. Karena di sini k yang 1 berubah menjadi 2. Sakunati. Pada saat dikonjugasi adalah sakunati, sakunanti. Ya, A-nya jadi pendek lagi ya, karena 2 konsonan. Kemudian sakunasi, sakunatha, sakunami, sakunama. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Kebanyakan nggak ya? Harusnya nggak kebanyakan ya. Belum ada yang presensi, saya. Nggak ada yang bertanya ya. Dicerna dulu ya, karena hari ini saya memang langsung kasih semua gitu. Karena saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu sudah sangat pintar, memahami presentasi sistemnya juga cepat. Jadi saya melihat levelnya ya cukup pintar dan rasanya bisa mencerna ini semua. Oke, ini saya ambil dari kosakata yang diberikan di buku ya. Ini ada, jadi di sini adalah kata kerja deseti. Deseti itu sebenarnya terbentuk dari akar kata dis dengan sisipannya e. Ya. Nah, seperti saya bilang, e itu dia memperkuat huruf vokal yang di depannya ini berubah. Dis ini, i ini berubah menjadi e. Deseti, artinya membabar. Kemudian cinteti, akar katanya adalah cin, ditambahkan e, berarti cinteti. Ya, cinteti artinya berpikir. Kemudian juga pujeti, akar katanya puj, ya. Ini gampang semua karena nggak ada perubahan. Kemudian pureti, akar katanya ada pur, artinya memenuhi, ya. Kemudian pileti, akar katanya adalah pil dengan sisipan e, artinya menindas. Kateti, akar katanya adalah kat, sisipan e, akhiran ti, artinya berbicara. Udeti, perhatikannya di sini d-nya ini ada titiknya. Awalannya itu adalah ud, akar katanya adalah di. Nah, di sini i di sini juga berubah menjadi e. D di sini ut ini mengikuti dari awalan konsonan di akar katanya.
Jadi D di sini berubah menjadi ada D titiknya. Jadi udeti artinya terbang. Kemudian di sini udeti. Udeti juga sama, I-nya berubah menjadi E ditambah. Nah, di sini sisipannya A. Ya, sisipannya di sini A, bukan E, udeti. Jadi I, ut, awalan ut ditambahkan akar kata I, ditambahkan sisipan A, ya, yang menjadi udeti. Ya, ini ya, bukan E ya, ini A, memang A, bukan saya salah ketik, memang A. Kemudian artinya adalah terbit. Ya, ini lebih untuk ke matahari terbit. Kemudian ropeti, akar katanya adalah rup, ya, dengan sisipan E, di sini juga U berubah menjadi O, sehingga berubah menjadi ropeti, artinya menanam. Kemudian manteti, akar katanya adalah man, ya, sisipannya E, artinya berdiskusi. Kemudian manteti dengan awalan A, akar katanya sama seperti yang di atas man, itu artinya menyapa. Kemudian dengan awalan ni, akar kata man, sisipan E itu ni manteti artinya jadi mengundang. Oloketi, awalan awak ditambahkan akar kata lok, ya. Awak itu sudah biasa berubah menjadi O, sisipan E, ya. Oloketi artinya memandang, ya. Jadi kalau pasati ngelihat aja, kalau oloketi itu dia lebih lama memandang gitu ya, berbedanya di situ. Kemudian jaleti, akar katanya adalah jal, sisipan E, si A pendeknya jadi A panjang, ya. Jaleti artinya menyalakan kayak menyalakan lilin, seperti menyalakan lilin. Kemudian cadeti, akar katanya adalah cat, ditambahkan sisipan E, A-nya juga mengalami penguatan menjadi A panjang, artinya menutup. Kemudian mareti, nah di sini akar katanya mar, A juga berubah menjadi panjang karena dengan sisipan E, artinya membunuh. Ya. Kemudian neti, itu akar katanya ni, I-nya berubah menjadi E, sisipan E, artinya menuntun atau membimbing gitu ya, sebagai apa, kayak guru lah, kayak penuntun gitu, membimbing. Kemudian dengan awalan A menjadi aneti, ya artinya membimbing gitu ya. Kemudian tapeti, akar katanya adalah ta, ya. Ini sebenarnya ini nanti adanya di pelajaran 23 ini, tapi nggak tahu di buku ini sudah ada di kosakatanya, jadi saya tetap masukkan ya. Tapi ini jangan khawatir, untuk sisipan AP kita akan pelajari nanti di pelajaran 23 ya. Tapeti artinya menyimpan. Kemudian pateti, akar katanya pat, ya. Kemudian di sisipan E, A-nya mengalami penguatan, artinya jatuh. Kemudian lagi paleti. Paleti, akar katanya adalah pal, ya. Kemudian sisipan E menjadi memerintah. Gitu. Kemudian pariwajeti, awalan pari, akar kata watch. Di sini J-nya juga mengalami duplikasi, berarti menjadi pariwajeti, artinya menghindar. Kemudian obaseti, awalan awak, ditambahkan akar kata bas, A-nya mengalami penguatan jadi A panjang, karena dengan sisipan E, akhir nanti menjadi obaseti, menyinari. Kemudian deti, nah akar katanya sudah biasa ya dengan dadati, gitu ya, akar katanya lada. Nah A-nya ini hilang, dia disisipkan E menjadi deti, artinya sama, memberi. Gitu. Jadi dalam bahasa Pali seperti itu. Jadi ada kata-kata yang memang sudah terbentuk seperti itu, dan kita mempelajari sebenarnya pembentukannya seperti apa. Kadang-kadang juga artinya bisa sama, walaupun ditambah dengan sisipan berbeda, artinya sama ya. Kayak di sini kan deti maupun dadati sama artinya. Kemudian juga harati dengan aharati, walaupun dengan awalan tapi artinya sama ya. Seperti itulah dalam bahasa Pali. Sampai di sini ada yang bertanya? Belum ada yang raise hand. Belum ada ya. Ada yang nanya, silakan. Ya. Bu Hera, silakan. Mandami, saya live. Ibu tuh, Ibu.
mau nanya, ini yang deti kan artinya memberi, berarti kan sama dengan dadati. Itu ada aturannya nggak? Kapan memakai deti atau kapan memakai dadati? Enggak sih, Bu. Jadi tergantung Tipitaka-nya aja, Bu. Jadi tergantung kita baca Tipitaka, itu adanya kata yang apa. Tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau dadati itu saya langsung memberi gitu, dadati. Ya. Dadami gitu ya. Saya langsung memberi gitu. Berarti kalau demi itu seakan-akan saya memberi itu karena ada seseorang yang menyarankan saya memberi gitu. Jadi ada sedikit perbedaan sih. Jadi kalau mungkin kalau dibawa ke Abhidhamma ya Bu ya. Jadi kalau dadati itu dia memberi itu adalah asangkarika ya, tanpa dorongan gitu ya. Sedangkan kalau deti itu dengan sasangkarika, dengan dorongan. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu, Bu. Hanya sedikit sekali perbedaannya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau baca di teks itu sama saja sih. Jadi hanya diterjemahkan yang sudah dia memberi sama dadati, deti sama Bu. Tuh. Demikian Bu Hera. Ya, selanjutnya ada Pak Suprianto yang mau tanya, silakan. Saya Lai. Iya, Pak. Mau tanya, konjugasi itu apa ya? Konjugasi. Yang ini akar kata ini termasuk konjugasi nggak ya? Enggak. Konjugasi itu konjugasi itu adalah sisipan, Pak. Sisipan. Konjugasi itu adalah sisipan. Konjugasi, sisipan. Oh, kata kerja yang terminasi. Sisipan. Terminasi ya. Konjugasi sisipan ya. Sisipan. Jadi kalau istilahnya ini dirasa sulit, nggak usah, nggak apa-apa Pak. Nanti saya juga akan pakainya hanya sisipan, terus juga mungkin ya tolong kata kerjanya disebutkan dari orang ketiga tunggal sampai orang pertama jamak, seperti itulah Pak. Jadi bagi yang sudah kesulitan untuk menghafal, jangan dibikin pusing. Jadi untuk istilah-istilah saya tidak mewajibkan untuk dihafal ya. Bagi yang sanggup, silahkan, karena pasti nanti untuk mempelajari buku-buku yang lain akan lebih mudah ya. Tapi kalau bagi yang kesulitan menghafal, nggak apa-apa, tidak menjadi kewajiban. Jadi pelajaran nomor 13 ini konjugasi untuk present tense active voice ya? Iya. Oh, iya. Oke. Terima kasih ya. Saya memberi tambahan karena di yang pelajaran 13 kan hanya ditambahkan lagi 2 ya Pak ya. Jadi cuma belajar 5. Tapi hari ini saya langsung kasih 7, jadi belajar 7 semua ya Pak. Iya, saya Lai. Terima kasih saya Lai. Sama-sama Pak Suprianto. Iya, untuk selanjutnya kepada Ibu Siana atau Saudari Siana, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Ibu. Selamat malam, saya Lai. Iya, selamat malam Ibu. Saya Lai. Saya mau nanya dikit ya. Kalau misalnya present participle itu ya, saya kadang-kadang suka agak sulit ngebedainnya. Itu kan kayak tadi ya, di satu kalimat tuh ada yang O akhirannya ya. Itu present participle-nya itu apakah diterjemahinnya harus bersamaan gitu ya dengan kalimat sebelahnya gitu? Iya. Karena fungsinya present participle itu secara alamiahnya adalah kata keterangan dari kata bendanya, Bu. Oh, iya. Jadi adjektif kata sifat. Saya agak bingung adjektif ya. Jadi adjektif kata sifat yang menerangkan kata benda yang di sebelah kanannya. Secara alamiahnya seperti itu. Jadi kalau present participle itu kita menandakan dari kalimatnya itu ada akhirannya sama ya, misalnya kayak akhiran A. Benar.
gitu ya. Jadi kalau kalau yang kata benda yang diterangkannya adalah subjek, ya harus sama akhirannya lah O atau A. Tapi kalau sebagai objek, berarti harus akhirannya adalah eng atau akhirannya e gitu. Nah, kalau sebagai instrumen harus sama dengan kata benda yang diterangkannya. Ena, di sininya juga ena gitu. Atau kalau plural ya ehi, ebi gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak tadi itu ya saya lihat di belakang kalimat tuh ada A strip atas tuh ya. Terus keterangannya A strip atas juga gitu ya. Ya gitu ya. Masih Jadi bingung ya Bu? Kadang-kadang saya suka tukar-tukar. Ya pelan-pelan Bu. Soalnya nanti kedepannya juga pelajarannya tidak terlalu sulit. Jadi saya minta Ibu fokus di pelajaran 11 itu. Ya. Saya mau nanya lagi. Kayak misalnya nih ya Jeren sama kan kalau Jeren suka ada dua Jeren ya. Misalnya setelah melihat terus setelah memanjat misalnya. Itu kadang-kadang kita menaruh terjemahannya itu harus enak dibaca apa gimana ya maksudnya? Kalau Jeren, Ibu harus dari kiri. Ibu dari kiri lihat, kalau ketemu Jeren, stop, terus diselesaikan. Diselesaikan, jadi misalkan kan dari kiri kan, Ibu baca-baca. Ketemu Jeren, stop, Ibu terjemahkannya dihabiskan dulu sampai ke depannya. Lanjut, kemudian ketemu Jeren, terjemahkan lagi dulu sampai selesai. Sampai tadi batasnya mana selesai. Jadi harus kalau Jerennya dulu Bu diterjemahkan. Tapi memang kadang kan kalau mau kadang orang lebih suka menerjemahkannya dari subjeknya dulu, terserah subjeknya dibawa dulu ke depan. Tapi kalau subjeknya dibawa ke depan, hati-hati, partisipalnya itu harus ngikut. Jadi partisipal itu nggak boleh dipisah jauh-jauh gitu, nggak boleh. Dia harus melekat. Terus bareng sama subjek. Iya. Oh, jadi maksudnya gini ya, kalau misalnya ada dua Jeren, misalnya kita terjemahin Jeren yang dari kiri pertama dulu, terus baru pakai tulisan dan, setelahnya Jeren yang kedua gitu, kalimat yang berikut. Oh, begitu. Oh, iya. Terima kasih ya, saya Lei. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ada yang lain? Belum ada lagi yang resen saya. Belum ada yang lain ya? Oke. Ini saya rasa paham, berarti saya balik ke buku lagi ya. Ini berarti ya. Nah, di sini di buku ini adalah menjelaskan bahwa kata kerja ya yang dengan berakhiran ya kata kerja dasar dengan akhiran itu dikonjugasi berbeda ya, tadi saya udah lihat di presentasi saya ya, itu agak berbeda. Kemudian ini ya bisa dirubah dengan ayat ya, tadi udah juga dilihat dari presentasi saya ya. Jadi coreti, corenti, coresi, coretha, coreni, corema, ya, atau corayati, corayanti, corayasi, corayatha, corayami, corayama, ya. Ini tadi saya juga sudah bahas untuk yang ininya. Kemudian yang di Jerennya, dan di Jerennya ini juga si itu ya ada yang resen ya. Iya, maaf saya ini ada yang resen kepada saudara Darmawira yang silakan. Ya. Maaf, saya cuma resen untuk itu mau info kalau layarnya belum diganti. Screen-nya, iya, layarnya belum diganti ya? Ya, cuma info itu aja sih. Oh, maaf. Terima kasih. Saya agak bingung ganti layar ini memang. Agak ini. Iya, terima kasih saudara Wira. Ya. Ya, sama. Iya, terima kasih banyak. Karena saya nggak sadar. Terima kasih banyak sudah dikasih tahu. Ini kelihatan? Iya, sekarang sudah kelihatan saya. Oke, tadi nggak perlu diulang ya, karena di presentasi saya udah ada ya, coreti, corenti ya.
Oke, kita masuk ke untuk di gerundnya. Jadi untuk di gerundnya sendiri ini juga. Jadi kalau kemarin kan gerund itu adalah ditambahkan tua atau sisipannya adalah i. Kadang ada i tua gitu kan. Nah, kalau untuk kata kerja dasar yang dengan sisipan e, berarti kan kata dasarnya adalah berakhirannya e, bukan berakhiran a lagi ya. Nah, itu dia tidak ada perubahan apapun, langsung ditempelnya dengan tua. Ya, jadi tidak ada yang di dalam kurung i-nya itu. Jadi sangat mudah di sini. Cuman jadi desetua, decentua gitu ya, ujetua, puretua gitu. Mudah, lebih mudah daripada antar ada yang sisipan i, ada yang enggak gitu ya. Ini mudah, cuman pokoknya tambahin aja dengan tua. Begitu juga dengan infinitifnya, dengan ditambahkan tung. Desetung, cintetung, pujetung, puretung ya. Mudah ya. Jadi Bapak Ibu sekarang yang sudah bisa, sudah sampai ke present participle, sekarang masanya menikmati ya, menikmati pali itu enaknya kayak apa ya. Nah, kemudian ini juga yang dengan sisipan na ya. Ini juga sama adalah kinati, kinanti ya, diperhatikan hanya jadi pendek karena dengan dua konsonan. Kinasi, kinatha, kinami, kinama ya. Di sini juga harus diperhatikan bahwa kata kerja saat kini verbal termination constant, only the vikara suffix, the conjugation between the root and termination. Oh, udah ini nggak terlalu penting. Yang penting adalah tadi na, akhirannya dengan na. Nah, di sini contohnya ya tadi saya tambahkan di sini mungkin janati, janati, gerundnya itu adalah janitua, ya. Tapi dia infinitifnya adalah menjadi nyatung. Nah, ini yang mau nggak mau dihafal. Tapi jangan khawatir, sisipan na ini sedikit sekali. Mungkin belasan doang kali, nggak terlalu banyak. Mungkin ya, saya nggak terlalu pasti, saya nggak terlalu ingat berapa, tapi tidak terlalu banyak untuk yang sisipan na ini. Jadi ini dihafal saja. Jadi janati itu gerundnya adalah janitua atau nyatua, infinitifnya adalah nyatung, kemudian sunati dari akar katanya adalah su ya, kemudian menjadi sunitua atau sutua, infinitifnya adalah sotung, sunitung. Nah, kemudian yang di sini papunati itu ada dua bentuk. Ini adalah yang sisipan yang kelima. Keempat. Ini adalah tipe sisipan yang keempat. Ya, di sini adalah akar katanya adalah ap. Jadi awalannya pa, kemudian ap, kemudian jadi papunati, kemudian jadi papoti. Ini juga hanya dihafal saja karena kayaknya cuma dia doang. Ya, cuman dia kayaknya sampai sejauh ini kalau nggak salah cuman hanya ini yang punya dua bentuk untuk sisipan yang tipe keempat. Kemudian papunati, papoti, patwa, papunitua, papunitung, papotung untuk yang infinitifnya. Nah, ini yang ganhati ini yang tadi saya bilang ada buku yang menyatakan bahwa sisipannya itu adalah 8 sisipan, tipe 8 sisipan. Ini karena dipakainya adalah sisipannya adalah nah gitu. Nah, tapi kalau saya lebih suka ya sudah sama saja di sisipan yang ke tipe keempat. Ini juga sejauh ini saya hanya menemukan satu ya sejauh ini. Saya nggak tahu ke depannya karena saya terus terang belum terlalu banyak membaca Tipitaka, apalagi kata dan tikanya sedikit sekali yang sudah saya lakukan. Kemudian dari ganhati ini itu gerundnya adalah gahetwa, ada dua bentuk ya, sama ganhitwa. Kemudian infinitifnya juga ada dua bentuk, gahetung, ganhitung ya. Ini bukan kapan kita menggunakan katanya, karena kita di sini bukan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Pali, tapi kita menerjemahkan dari Pali ke bahasa Indonesia. Salah satunya juga sebenarnya sangat baik kalau bisa melakukan penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Pali ya, karena sudah otomatis membuat pikiran kita itu lebih lincah
kita langsung harus berusaha hafal kata dan hafal dengan akhirannya, dengan tanda-tanda huruf-hurufnya, itu sudah pasti jauh lebih baik kalau kita belajar juga penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Pali. Tapi kadang-kadang pemilihan katanya itu akhirnya juga kurang tepat. Jadi ada beberapa kata yang memang kita bisa deklinasi atau kita bisa terminasi gitu, tapi pada saat kita mau mencari benar-benar titik pitaka, kadang-kadang kata itu juga tidak ada, ya. Jadi itu juga salah satu kelebihan kalau kita tidak belajar dari bahasa Indonesia ke Pali, jadi tidak kita menciptakan kata-kata baru gitu. Kemudian ini adalah yang khusus. Jadi di sini di buku ini ada menerangkan verb yang namanya bawati dan hoti, ya. Saya juga ada mempersiapkan, tapi tidak hari ini ya saya kasih ternyata. Jadi ada bawati dan hoti itu dapat diartikan adalah sebagai adalah atau menjadi gitu ya. Itu dan karoti atau artinya adalah melakukan, ya. Itu sangat banyak muncul di dalam bahasa Pali, ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa bentuk dari bawati geranya adalah kawitwa dan hutwa, ya. Karoti adalah katwa, infinitifnya adalah bawitung, hotung, dan untuk karoti adalah katung, ya. Bawati dan hoti ini sebenarnya sama, tidak beda jauh, tapi beda sedikit di sini adalah akar katanya adalah bu. Di sini ada akar katanya adalah hu, ya. Cuman beda b depannya. Satu ada b, satu nggak ada b. Jadi bu dan hu akar katanya seperti itu. Cuman setelah menjadi kata kerja dia berubah menjadi bawati dan di sini menjadi hoti. Kita perhatikan juga di sini awak sebenarnya sama o, ya. Jadi nggak terlalu susah, awak sama o. Jadi bawati, hoti itu sama sebenarnya. Kemudian ada lagi yang khusus itu adalah dengan akar katanya as. Ya, as itu juga artinya adalah ada. Artinya ada. Jadi dia jika diterminasi dia untuk orang ketiga tunggalnya ini spesial ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada yang namanya irregular verb, tidak baku ya, bahasa Indonesia mungkin tidak baku, ini juga tidak baku dan ini harus diingat, dihafal karena nanti akan ada cukup banyak kita temui juga kalau di Tipitaka ya, di Tipitaka itu akan sangat banyak, jadi dihafal saja ini. Kalau nggak bisa dihafal ya dicatat saja di kertas gitu. Tapi ini juga tidak di buku ini saya rasa tidak terlalu banyak juga munculnya. Tapi terus terang saya nggak membaca latihannya, saya hanya baca pada saat mengajar di kelas, saya baru baca latihannya ya, seperti itu. Jadi kita terminasi ati, santi, asi, atha, asmi, ampi, asma, amha gitu. Kemudian yang karoti juga di terminasi karoti, karonti, karosi, karota, karomi, karoma. Ya. Nah, yang saya mau tambahkan lagi, ya ini tidak ada di buku, tapi saya mau tambahkan, bahwa kadang-kadang hoti itu sebenarnya harusnya ada di dalam kalimat, ya di dalam Tipitaka, tapi seringkali hoti ini hilang. Jadi dia hoti ini kadang-kadang ngumpet gitu ibaratnya. Tapi pada saat kita membaca kalimat itu kita akan paham sebenarnya ada hoti di situ walaupun tidak tertulis ya. Sampai di situ mungkin ada pertanyaan? Kalau ada yang red hand. Kalau nggak ada pertanyaan saya langsung masuk ke soal-soal latihannya ya. Jadi hari ini kalau memang nanti bisa selesai, tolong PR-nya pelajaran 12 dan 13, cukup banyak ya. Kalau nggak keburu, dikerjakan separuh-separuh dulu nggak apa-apa. Kerjakan mungkin 10 dulu yang exercise 12, kemudian exercise 13, 10, nanti kalau ada waktu lagi, lanjut lagi, gitu, bolak-balik ya. Kemudian di sini kita coba terjemahkan. Ada yang mau coba?
Walaupun mungkin baru, tapi mungkin ada yang mau coba. Ya, silakan. Ya, Saudara Wira ya, silakan. Ada saya lain. Satu. Ya, saya ingin mencoba soalnya. Saya baca dulu ya, Pak. Tuang mitehi sading ratena apanamha bandani aharasi. Subjeknya tuang, kamu, lalu kata kerja utamanya itu aharasi, yang kata kerja bentuk kedua tunggal, lalu objeknya bandani, lalu yang lainnya keterangan-keterangan. Ablatif. Ya. Dari ya. Terus ratena itu instrumental. Ya. Sading juga instrumental atau mitehinya instrumental itu. Okay. Instrumental jamak ya. Ya, silahkan coba. Kamu membawa benda-benda dari pasar dengan kereta bersama teman-teman. Ya. Sadu. Lalu yang kedua, ahang udakamha padumani aharitwa wanijasa dadami. Subjeknya ahang, kata kerja utamanya dadami, ya, kata kerja orang pertama. Lalu ada jerannya aharitwa. Okay. Lalu wanijasa itu ini dulu deh, padumani kan itu objek dari jerannya. Udakamha itu ablatifnya, ablatif dari jerannya. Ini ablatif, oke. Iya, ablatif dari jerannya. Jadi wanijasanya apa? Wanijasa itu bisa kepunyaan datif atau bisa datif atau genitif ya, bisa pada atau kepunyaan. Yeah. Ahang itu saya Jerannya dulu. Setelah mengambil bunga-bunga teratai dari air, saya memberikan kepada petani, kepada pedagang. Iya. Ahar itu apa tadi ya? Mengambil. Setelah mengambil. Membawa kali ya? Membawa ya? Soalnya itunya tadi ada dari air, soalnya udah kamar. Iya, membawa. Boleh diulang, tolong? Ya, saya membawa setelah membawa bunga-bunga teratai dari air, saya memberikan kepada pedagang, kepada seorang pedagang. Sadu. Oke, nomor 3. Tumhe samananang datung jiwarani pariesata. Tumhe, subjeknya tumhe, orang kedua, jamak. Lalu kata kerja utamanya pariesata, itu kata kerja orang kedua jamak. Ada infinitif, itu yang datung, sama nanang datung, itu infinitif. Lalu jiwaraninya objek. Sama nanang itu datif ya, datif jamak atau bisa juga genetif jamak. Kalau diartikan, kalian mencari jubah untuk para pertapa. Ya. Sadu. Nomor 4. Mayang sage upajitung akang kamana silani rakhama.
Subjeknya mayang, subjek pertama subjek pertama jamak, lalu kata kerja utamanya rakama, kata kerja pertama jamak, lalu objeknya silani, kamana ini present participle. Participle, terus ada infinitifnya juga, majitum. Sage itu objeknya dari infinitif. Jadi kami menjaga sila-sila sambil berharap terlahir sambil berharap untuk dilahirkan di surga-surga. Sagenya aktif di surga. Yang present participle-nya sebaiknya diterjemahkannya dekat dulu sama dia. Karena gini, walaupun mayang dengan akhirannya nigahita, ya, akan kamana akhirannya dengan a, ya. Tapi sebenarnya mayang ini adalah sebagai subjek yang plural. Mayang. Jadi kan tadi kan ada hang, mayang, tuang, tumhe, ya kan? Nah, sebenarnya di mayang di sini itu adalah jamak. Ya. Jadi kalau dari sisi konjugasi kata benda yang maskulin berakhiran a, berarti kan naro, nara. Nara. Nah, naranya di sini sebenarnya adalah juga sebagai subjek jamak. Ya, jadi walaupun di sini akhirannya berbeda, nigahita yang di sini berakhirannya dengan a, tapi sebenarnya kasusnya sama. Kasusnya adalah subjek jamak. Ya, jadi sebenarnya di sini present participle itu adalah menerangkannya sama di sini. Jadi kalau diterjemahkan sebaiknya dekat, lebih dekat gitu. Jadi saya coba ya, misalkan kami yang sedang berusaha untuk terlahir di surga menjaga sila-sila. Lebih baik, lebih enak. Paham tapi ya, maksudnya kenapa di sini akang kamana diterjemahkan mendekati ke mayang? Karena sebenarnya di sini kasusnya sama. Walaupun akhirannya berbeda, tapi dia kasusnya sama. Kasusnya adalah sebagai subjek jamak. Ya. Paham ya? Ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5. T damang adigantung usahan tanang sama nanang danang dadanti. Subjeknya T itu orang ketiga tunggal, lalu orang ketiga jamak, lalu kata kerja utamanya dadanti, yang kata kerja dadanti. Ketiga jamak, iya dadanti. Lalu ada present participle-nya usahan tanang. Lalu participle-nya ke yang mana nih? Ke T. Bukan. Oh, ke sini. Sama nanang. Karena akhirannya sama nih. Oh iya. Ya. Oh, maksudnya berarti iya tadi. Karena di sini present participle dengan yang di sebelahnya sama, nah dia seharusnya nempelnya di sini. Coba lagi. Ya, lalu adigantung itu infinitif. Lalu menjadi kalau diterjemahkan mereka memberikan dana kepada para pertapa
yang sedang berusaha memahami Dhamma. Ya. Berusaha untuk. Ya, terima kasih, Sen. Oke. Ada lagi yang lain atau gimana ya? Ada yang masih belum. Ada yang mau coba yang lain? Belum bisa. Ada yang masih belum mengerti saya, Le. Jadi buat Ibu Lilis atau Bu Sukman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Tadi katanya mungkin agak kecepatan, yang bagian lesson 13 mungkin ya, mungkin ada yang dia nggak ngerti tentang so, te, tuang, tum, he, ahang, mayang, atau yang tinti, si, tami, ma itu yang tadi mungkin bisa diulang lagi saya. Presentasi ya? Yang tadi, iya, presentasi yang, jadi katanya tadi masih kurang jelas, mungkin belum kekejar ya. Sebentar. Ini ya. Udah kelihatan ya? Ada. Ya, yang ada itu kali ya yang. Iya. Jadi di sini sebenarnya so itu artinya adalah dia. So itu adalah dia artinya. Dan semua di sini adalah sebagai subjek. So, te, tuang, tum, he, ahang, mayang, itu adalah subjek. Jadi kalau so, itu adalah subjek orang ketiga tunggal. Te, artinya dia. Ya. Te, itu adalah subjek orang ketiga jamak. Artinya mereka. Kemudian, tuang, itu adalah subjek orang kedua tunggal, artinya kamu. Tumhe itu adalah orang kedua jamak, artinya kalian. Ya. Ahang itu adalah orang pertama tunggal, artinya saya. Ahang itu saya, gitu ya. Kemudian mayang itu adalah orang pertama jamak, artinya kami. Nah, kalau so, itu selama ini kan kita belajar adalah kata kerjanya itu berakhirannya ti. Orang ketiga tunggal. Ya, misalkan jadinya adalah so pacati. Ya, dia memasak. Atau sama aja, pacati. Artinya juga sama, dia memasak. Jadi so ini kadang-kadang ada di dalam kalimat, kadang-kadang enggak. Kalau dia muncul ya berarti artinya dia. Tapi kalau dia juga nggak muncul, kita juga bisa tahu dari akhiran kata kerja, ti itu adalah dia yang masak gitu. Ya, so pacati. Pacati sama. Kemudian pacanti sama te pacanti sama artinya mereka memasak. Karena te di sini artinya adalah mereka. Dengan akhiran kata kerja enti itu adalah akhiran kata ketiga kerja jamak. Kemudian juga tuang. Tuang pacasi. Kamu masak. Pacasi. Nggak ada tuangnya. Juga diterjemahkannya kamu masak. Gitu. Kemudian tumhe pacatha. Kalian masak. Pacatha. Kalian masak. Sama. Jadi kadang-kadang tumhe-nya ada, boleh, nggak ada, boleh di dalam kalimat seperti itu. Tapi kita harus paham bahwa ada diterjemahkannya kalian karena dari akhiran kata kerjanya ta. Ya, jadi kalau ada tumhe-nya itu dipertegas berarti ada tumhe kamu. Kemudian ahang juga begitu. Ahang pacami. Saya masak. Pacami. Saya masak. Sama. Kemudian mayang pacama. Pacama sama, kami masak gitu. Ya. Tapi di sini dipertegas karena ada so artinya dia sebagai subjek tunggal. Ada lagi te artinya mereka. Subjek jamak. Orang ketiga ya. Kemudian orang keduanya adalah tuang sebagai yang tunggal. Artinya kamu. Kalau tumhe itu adalah orang kedua yang jamak, artinya kalian. Ahang itu adalah orang pertama tunggal, artinya saya sebagai subjek juga. Kemudian mayang, artinya kami dengan kata kerjanya adalah akhiran ma gitu ya.
Jadi ini adalah orang pertama jamak gitu. Bu Lilis gimana? Sudah paham? Iya nih, belum ada jawaban juga. Oh, belum ada jawaban juga. Ya. Oke. Cukup jelas juga. Ada yang resen juga itu? Ada resen juga. Ibu Siana, silakan. Tadi sampai nomor berapa ya kita kerja ya? Saya lagi. Nomor 5 ya. Saya lagi mau nanya lagi. Kalau misalnya nih, tadi saya lupa atau ketinggalan. Misalnya kayak tadi nih, gerund ada 2 dalam satu kalimat. Terus ada kata kerja. Nah, kan kalau tadi kan saya pahami itu gerund yang dari kiri pertama kita pakai dulu ya setelah subjek. Terus kita tambahin kata dan, terus setelah berikutnya, maksudnya gerund berikutnya. Nah, terus kata kerjanya di belakang gerund gitu ya? Iya, kata kerjanya terakhir aja. Oh, berarti kita nggak seperti yang sebelumnya ya. Kalau misalnya waktu nggak ada gerund kan subjek, terus kita kata kerja kan? Terus baru objeknya gitu ya? Iya. Berarti ini kalau ada gerund 2 nih, subjek setelah melihat dan setelah duduk misalnya. Terus baru kata kerja gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi perbedaannya kalau ada gerund 2, kata kerja dibelakangin. Iya, gerund duluan, Bu. Oh gitu ya, iya dah. Ya. Makasih ya saya. Paham ya? Iya, dikit-dikit lah. Kadang suka ketuker. Iya, nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Kerjanya satu kalimat dipahami gitu Bu. Jadi nggak usah ngebut. Iya, sebabnya ini belajarnya bukan bahasa Pali doang, saya lagi diserang banyak pelajaran. Belajar apa lagi Bu? Bahasa Inggris. Oh, iya. Iya. Iya, makanya saya coba berusaha semaksimal mungkin menerangkannya dengan bahasa Indonesia sih Bu. Tapi kadang-kadang tidak terhindarkan ya, kayak misalkan participle itu susah sekali saya mencari bahasa Indonesianya gitu. Iya, kadang-kadang saya suka ketuker-tukernya itu antara kata kerja dan si gerund itu gitu. Jadi kadang-kadang saya ngeduluin kata kerja, malah gerund ini saya belakangin, jadi salah juga. Berarti kalau gitu Ibu harus ngulang dulu dari latihan pelajaran 9 dulu ya Bu? Oh, pelajaran 9 ya patokannya. Pelajaran 9 Ibu ulang lagi ya, walaupun Ibu sudah bikin, Ibu ulang lagi dulu ya. Oh gitu ya. Sampai Ibu benar-benar paham tentang gerundnya gitu. Baru nanti Ibu lanjut ke yang infinitif. Infinitif bingung nggak? Infinitif enggak bingung. Kalau infinitif kan untuk ya. Iya, berarti infinitif gitu. Nanti diloncatin nggak apa-apa. Jadi Ibu ulang dulu yang latihan pelajaran 9, baru kemudian masuk ke pelajaran 11 ya Ibu. Oh, dari 9 ke 11. Oh gitu ya, iya. Siap. Makasih ya saya Le. Sama Ibu. Ya. Oke, mungkin tadi sampai nomor berapa ya? Sidona ya? Tadi sampai nomor 5 sih. Oke, sampai nomor 5. Tapi waktunya juga udah sampai. Iya. Makanya kita selesaikan sampai di sini. Nanti tolong ya yang sudah paham sampai di present participle, silahkan kerjakan pelajaran 12 dan 13 ya. Kalau bisa kelar semuanya, syukur. Kalau nggak bisa, separuh-separuh dulu, nggak apa-apa ya. Berharap bisa memahami dengan lebih cepat. Bagi yang belum paham sampai di present participle, jangan khawatir, karena pelajaran berikutnya itu mudah. Ya, tidak sesulit untuk memahami participle. Makanya kemarin sempat saya katakan participle itu tingkat kesulitannya saya nyatakan sebagai kesulitan level 7 gitu. Tapi selebihnya ke depannya nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memahami sampai participle, ke depannya tinggal menikmati hasil dari kerja keras Bapak Ibu semua. Demikian saya kembalikan ke Cidona. Terima kasih banyak. Iya, bagi yang mungkin yang masih juga mencerna, Cayo, terus ngulang-ngulang terus aja pelajarannya ya saya Le ya. Ya, Namo Dana saya Le atas penjelasannya dan bimbingannya di kelas pari primer malam ini.